Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Novel, itu semangat saya mau cari sesuatu yang jenengan belum pernah dengar mungkin ya, akan saya sampaikan dari hal-hal yang sepele, yang sederhana, tapi bisa diamalkan dan bisa mencerahkan yang berbicara terutama, kemudian mencerahkan yang mendengarkan. Boleh? Nah, ilmu pertama, ilmu alif. Habib sudah belajar? Belum, ini lagi mau belajar. Yang mau disampaikan apa? Nggak tahu. Sudah ada? Belum. Yang ada apa? Judulnya. Apa judulnya? Alif. Judulnya alif. Alif itu apa? Alif itu apa? Huruf. Huruf apa? Hijaiyah. Yang keberapa? Urutan pertama. Namanya apa? Alif. Bentuknya berdiri atau tidur? Berdiri atau tidur? Berdiri atau tidur? Jadi pertama kali huruf hijaiyah berdiri atau tidur? Makanya manusia itu kalau pengen sukses dia harus berdiri, jangan tidur. Awali segala satu dengan berdiri, awali segala satu dengan semangat. Makanya hijaiyah nomor satu alif, dan Allah pun lafzul jalalah diawali dengan alif. Alif adalah Allah yang semangat berdiri, itu keagungan. Alif itu keagungan. Makanya orang yang punya ilmu alif, dia semangatnya gak akan putus, tidak bisa dia ditidurkan, selalu pengen berdiri karena dia alif. Alif dalam Al-Quran diawali surat Al-Baqarah dengan alif lam mim. Alif ini mengawali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kalau dibacakan tidak mungkin rumahnya kena sihir kalau tiap hari mau baca surat Al-Baqarah, dan itu diawali dengan alif. Diawali dengan alif. Pertanyaan saya, selama ini kita seperti alif atau seperti yang lain? Mulai besok pagi jadilah alif. Jadilah alif, berdiri tegak. Berdiri tegak, tapi jangan sombong. Ini ilmu ngawur, jangan didengarkan. Ngawurnya bagus atau jelek? Oh, ngawurnya bagus. Bagusnya di mana? Di alif. Saya udah lama nggak ngomong pakai ilmu ngawur. Maksudnya ilmu ngawur itu ilmu nggak mikir, yang betul-betul nggak mikir ya. Oke, sekarang saya mau ngetes Ustadz Iis, boleh? Iis, boleh nanya? Boleh? Yakin? Kapan mau nikah? Kalau sudah ada apanya? Oh, calonnya belum ada. Ini maksudnya pengumuman atau harapan atau pengumuman pada ibu-ibu yang pengen calon mantu? Ustadz pernah nyantri 12 tahun di Majelis Al-Audah, ada namanya Muhammad Anis, tapi saya izinkan menikah 10 tahun lagi. Loh, yang menikah lebih cepat lebih bagus, tapi tetap sama kita ya, ngajar terus biar ngantuknya hilang ya. Jadi insya Allah mulai besok pagi dan setiap hari sampai Jumat berikutnya, ilmu yang akan saya berikan ilmu yang baru. Itu tantangan buat saya. Berarti tiap hari saya harus buka kitab sebanyak mungkin, cari sesuatu yang mesti rungu gitu. Ya, ini pasti belum tahu nih, pasti belum dengar. Nah, malam ini saya mau ngasih sanggup buat semuanya karena alhamdulillah dengan sudah istiqomah hati Majelis Al-Audah, saya mau ngasih hadiah. Itu duit tenang. Ya, ngasih hadiah ya ilmu. Hadiah terbaik adalah ilmu. Insya Allah manfaat. Kamar saya itu ukurannya 3,5 kali 3,5. Anak saya tidur bareng sama saya ya. Sementara saya itu sukanya kalau duduk sama teman-teman saya baur, terima tamu ya baur. Nah, saya kalau terima tamu, kalau saya lagi capek ya saya terima di kamar. Saya itu nggak ada privasi, kamar saya orang dilarang masuk. Kalau saya lagi di kamar ya tamunya saya suruh masuk
kamar, kita dudukan di kamar. Tapi karena kamarnya kecil, kalau yang masuk 100 orang nggak cukup ya. Yang masuk 50 orang nggak cukup. Makanya waktu hal kemarin saya terima tamu di kamar atas bergantian orang masuk penuh. Nah terus ibu saya bilang, kamu tuh kalau di atas buat susah orang. Karena saya alhamdulillah Bu termasuk anak yang dicintai sama ibunya, nggak seperti mas-mas ini. Jadi ibu saya tuh suka nyari saya ke atas, bawakan pisang goreng. Mau pisang goreng? Masya Allah. Ya dicari sama ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya udah tidur nggak dengerin. Ya dicari. Terus sama naik ke atas itu, ambekannya besar. Susah kalau kamu di atas itu susah gitu. Akhirnya muncul semangat. Belakang gimana caranya kamar saya jadi gede? Apa yang saya lakukan? Langsung saya ambil palu, langsung temboknya saya jebol, langsung saya ajak teman-teman saya brokkan kamar mandinya, ya brokkan jendelanya, hancurkan kolam ikannya, ya uruk sejadi-jadinya, lebarkan kamarnya. Ibu saya malam-malam ke rumah belakang kaget, apa ini? Karena sore masuk masih bagus-bagus saja, malam mau ngambil sesuatu di kulkas kok lihat rumah belakang berantakan. Saya mesem, beginilah anakmu kalau punya mau. Target saya 5 hari harus selesai. 5 hari harus selesai. Kalau saya terima tamu bisa di belakang situ dan jumlahnya bisa banyak. Kalau saya pengen terima di kamar, yang masuk juga bisa banyak. Pertanyaannya, kira-kira jenengan sanggup tidak niru saya? Mesti ada satu kendala. Nah kamar mandi itu keramiknya dulu belinya berapa Bib? Itu tembok tuh bangunnya berapa? Betul kan? Apa kendalanya? Mikir. Kagan? Mikir. Kendalanya kan tuh kagan mikir. Nanti coba toh, mesti kendalanya kagan mikir. Mana yang lebih Anda cintai? Pakai sandal kaki sakit atau buang sandal kaki sehat? Ayo, pilih sandalnya dipakai tapi kakinya sakit atau sandalnya dibuang kakinya sehat. Sandalnya baru beli harga 600.000. Saya mau nanya, atau barusan dikasih orang, dikasih orang harga 1 juta, dikasih orang harga 1.300.000, sandal yang bagus-bagus kan harga segitu, dipakai harga 1.300.000 untuk kaki Anda, baru dikasih orang, tapi Anda pakai, kaki Anda sakit. Pilih pakai atau buang? Mulai mandek toh? Apa yang buat mandek ini? Mikir. Yang buat mandek nih mikir. Satu orang saya nanya, kenapa mobilnya nggak diganti? Oh mobilnya apa namanya nggak enak begini. Jawabannya sederhana, kalau saya jual harganya sangat jatuh Bib. Eman-eman. Oh eman-eman duitnya itu kurang, tapi nggak eman-eman badannya remuk. Jadi pilih badannya remuk daripada duitnya kurang. Ini normal atau gila? Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau mengajarkan sama Anda malam hari ini, jangan urusin bapak begitu urusono sing iso nyenengno hatimu ki apa? Apa yang bisa membuat hatimu senang itu mahal. Apa yang bisa membuat hatimu senang itu mahal. Kalau pakai sandal itu sakit, copoten. Makanya saya dilapori sama teman saya di Bandara Soekarno-Hatta. Beliau ngomong begini, Habib tahu Habib Bahar bin Smith itu yang ceramahnya berapa? Oh ya tahu. Wah itu saya kalau beliau di bandara yang biasa ngurusi saya Habib, naik pesawat nanti saya yang carikan apa namanya nomor kursinya, nanti kalau turun dari pesawat saya yang sambut itu. Oh begitu, iya. Cuma ada satu kebiasaan beliau itu yang saya geleng-geleng kepala Habib. Gimana? Beliau kalau ngantuk itu langsung tidur. Betul tuh ya. Ngantuk tidur tuh betul. Salahnya di mana? Ya saya nggak enak Bib. Kok nggak enak bagaimana? Kan beliau pakai selendang Bib, selendang seperti ini. Kalau ngantuk di bandara di pojok manapun langsung digelar tidur di situ. Apik kui. Saya bilang bagus. Nah sebodoh-bodohnya manusia ngantuk gara-gara menjaga. Wah nggak enak nih kalau tidur di sini. Nanti apa kata orang? Jadi pilih tersiksa daripada mikirkan dirinya. Dia mikirkan apa kata orang. Mending wong edan mas turun di pinggir jalan angler. Betul kan? Jadi mulai besok bagaimana ini? Paham maksud saya enggak? Paham? Enggak punya duit pusing,
Tidak punya duit, pusing. Tapi punya motor. Pilih mana? Tidak punya motor, tidak pusing, atau punya motor tapi pusing? Pilihnya punya motor tapi nggak pusing. Opsi itu belum muncul. Belum. Sementara yang ada motor dijual nggak pusing, motor dipakai pusing. Pilih mana? Saya waktu mau bangun Ar-Raudhah, saya jual mobil, hitungannya rugi 200 juta. Rugi 200 juta. Tapi kalau mobil itu tidak saya jual, pembangunannya itu akan tersendat. Pembangunannya akan tersendat. Kalau pembangunan tersendat, saya pusing. Bahannya kok udah ngono, tukangnya kok cuma segitu. Saya pusing karena saya pengen cepat majelisnya jadi. Tapi ada mobil bagus. Ini kalau dijual ruginya 200 juta. Pilih mana? Bangunnya biar lambat, mobil masih ada, atau mobilnya dijual, bangunnya jalan. Pilih mana? Yang mana? Ayo jadi saya, coba Anda mikir jadi saya, pilih mana? Mesti batin. Walah jamaah Raudhah kudanan ya apa-apa, Be. Mobil eman-eman 200 juta, tunggu saja sampai ada rezeki. Orang kan normal mikirnya gitu ya. Kalau saya nggak mau begitu, saya yang buat hati saya seneng mana? Sepenting halal ya, yang penting halal. Oh, saya senengnya jual mobil buat bangun. Ya udah, mobil dijual rugi gak apa-apa, megang duit. Seneng saya itu nggak rugi. Jadi seneng saya berapa harganya? Orang atas juta aku bisa seneng. Ya udah, nggak jadi masalah. Jual mobilnya, yuk seneng-seneng, bangun, seneng, enak. Nah ini sekarang pengen makan pizza, anaknya pengen makan pizza, dia pengen makan pizza, istrinya pengen makan pizza, gak punya duit, punya handphone. Pilih mana? Ngempet makan pizza atau jual handphone? Ojo gaya loh mas, ngempet ya, jual handphonenya, beli baru, harga lebih murah, fungsinya tetap berjalan, tapi bisa makan pizza. Temannya nanya, kamu kok bisa makan pizza bagaimana? Orang kedunian mas, dunia nggak ada artinya buat saya. Maksudmu? Handphone saya jual, pizza saya makan, sugih aku. Orang kaya awakmu, mau mikir. Sorry loh, ini ilmu ini mahal. Kalau bisa menerapkan bahagia. Anda belajar sak macamnya, kalau yang satu ini belum bisa menerapkan, ya akan begitu terus. Akan ya begitu, nggak bisa naik, nggak bisa naik. Saya mau nanya, boleh nanya lagi nih ya. Anda lagi megang emas 5 kilo ya, abu memang megang emas 5 kilo, berdiri di atas jembatannya udah mau roboh. Kalau emasnya dipegang, jembatannya roboh dan Anda tenggelam, jatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Pilih mana? Emasnya dipegang atau emasnya dibuang ke sungai? 5 kilo loh, pilih mana? Oh udah di tengah orang nyebrang. Ini kasus sudah di tengah bawa emas 5 kilo, tiba-tiba jembatannya getek ya. Kemudian dikasih info dari sana, ini harus dibuang barangnya, kalau enggak kamu akan tenggelam. Saya mau nanya, pilih mana? Tenggelam bersama emas, atau emasnya ditinggal Anda yang tenggelam, atau emasnya dibuang ya Anda selamat? Pilih mana? Itu pilihannya nggak ada juga itu. Emasnya nggak dibuang tapi selamat. Ini kasusnya harus buang sesuatu, pribun. Tetap buang, betul kan? Buang biar selamat. Nanti jangan akan mudeng maksud saya, akan paham maksud saya. Pertanyaan selanjutnya, ini belajar sambil nanya-nanya kan enak ya. Pertanyaan selanjutnya, punya istri jengkelin, ojo ngawur, mikirnya selek ini bu. Punya istri jengkelin, istrinya kurang ajar gitu ya. Pilih punya istri begitu atau pilih tidak punya istri? Halo, pilih mana? Nggak enak mau jawab ya? Saya kasih jawaban. Kalau istrinya jengkelin, makom kita naik. Istrinya kurang ajar, dosa-dosa terhapuskan, pangkat naik tinggi. Jadi punya istri jengkelin bahagia atau sengsara? Jadi kalau istrinya jengkelin ditukarkan atau dipertahankan?
Alhamdulillah, jamaah Raudhah luar biasa. Istri jengkelin dipertahankan. Kalau istrinya biasa-biasa saja, cari satu lagi yang jengkelin, begitu? Ngawur kamu. Kalau kamu cari satu lagi, dia jadi jengkelin nanti. Halo, langsung melek semua kan? Dah, ini kembali serius. Saya mau nanya lagi, boleh? Iya. Punya mobil baru beli atau motor baru beli, diserempet orang, kemudian pesok. Saya mau nanya, hati jenengan enak atau gak enak? Jujur mawon. Gak enak. Mikir atau gak mikiri? Mikir. Sekarang coba kita pikir, yang pesok tadi bisa dibetulkan enggak? Bisa. Bayar atau enggak bayar? Tergantung. Kalau asuransi tidak bayar, karena mayoritas ini kebanyakan mobilnya diasuransikan, berarti tidak bayar, betul kan? Jadi kalau tabrak pesok, seharusnya nyantai atau bingung? Seharusnya nyantai. Kenapa itu kok nyantol di hati? Pesok. Hati gak enak itu sama biaya untuk betulkan yang pesok besar mana harganya? Misal nggak diasuransikan, pesok itu bayar 5 juta, besok bayar 5 juta, tapi hati kita nggak enak, itu apakah nilainya 5 juta? Lebih, betul kan? Lebih. Jadi sesuatu yang buat kita bahagia jadi rusak kebahagiaannya ini sebetulnya sesuatu yang jengkelin tuh, nggak jengkelin ini? Nganyel gitu, wati penak kok rusak, betul kan ya? Hatinya enak rusak gara-gara 5 juta. Lebih baik hilang 5 juta tapi hati bahagia, betul begitu? Lebih baik hilang 5 juta tapi hati bahagia. Jadi mobilmu besok jangan dimasukkan ke dalam hati, yang penting bahagia. Mulai besok diamkan saja, senyum-senyum kayak orang. Kenapa mas besok diam? Yang penting aku bahagia. Lah ini wong 5 juta, bahagiaku mahal. 5 juta itu terlalu murah untuk bahagiaku. Begitu. Sanggup menjalani hidup seperti ini? Hah? Sanggup enggak? Halo? Halo? Udah paham ilmu yang saya ajarkan? Ini bukan ilmu mau mikir loh, bukan loh ya, lain. Ini ilmu untuk milih. Ilmu milih. Apa yang buat kamu senang itu mahal. Apa yang buat kamu senang itu mahal. Makanya kalau ada yang buat kamu senang, kamu jangan takut mengorbankan sesuatu. Contoh, boleh nanya, umroh pengen enggak? Pengen enggak? Jual rumah berani enggak? Jawabannya begini, kalau buat umroh jual rumah, ya nanti pulang umroh saya nggak punya rumah, ya nggak seneng. Jangan salah dulu, saya nggak nyuruh jual rumah untuk umroh kemudian pulang nggak punya rumah, betul kan? Jual rumahmu di kota, kamu pindah rumah di desa, dapat rumah yang lebih gede, tanah lebih luas, kamu bisa umroh, mau enggak? Mikir mesti, betul kan? Pasti masuk tinggal di desa, masuk tinggal di kampung. Itu salah seorang teman saya, ibunya ditawari sama suaminya, sama bapaknya, ibunya ditawari sama bapaknya. Ya kamu pilih mana? Rumah luas 400 meter di kota atau rumah luas 2000 meter di desa? Saya punya duit mau belikan kamu rumah, pilih 400 meter di kota atau 2000 meter agak desa sedikit. Bukan di desa banget, agak desa sedikit. Jawabannya istrinya pinter, 2000 meter agak desa dikit nggak jadi masalah, tanahku lebih luas. Hasilnya dia bisa bangun kolam renang di rumahnya, dia bisa punya kebun di rumahnya, dia punya kamar yang bagus di rumahnya, dan rumahnya itu dengan berjalannya waktu jadi kota. Sekarang saya mau nanya, berani nggak jual rumah untuk umroh? Mikir lagi. Ini cuma contoh ekstrim ya, saya nggak suruh jual rumah. Yang sepele aja, jual handphone, jual motor, umroh. Handphone harga 2 juta, motornya harga berapa coba? Dijual, bisa umroh. Kalau pengen loh, saya ini ngomong kalau senengnya umroh, saya pengen umroh. Nah kamu pengen umroh, punya motor 2, kamu cuma ngomong pengen umroh, ya lo hatimu mas, pengen gak keturutan, betul kan ya? Habib, saya pengen nikah tapi belum punya modal, tapi dia naik motor harga 30 juta. Ini orang waras atau edan ini? Karena saya kedatangan tamu aneh-aneh. Saya
saya lihat ini hidupmu nih, baju ya bagus, ini handphone ya bagus, kok orang iso seneng neng opo itu, kok gak bisa bahagia kenapa? Oh bahagia itu mudah, kamu kalau pengen sesuatu lakonono selesai, jangan kebanyakan mikir. Contoh supir truk, saya nggak bicara betul atau salah ini ya, nggak bicara betul atau salah. Supir truk itu kalau ngantuk nggak repot-repot, langsung minggir parkir, betul kan? Walaupun hasilnya banyak yang kejeblos, minggir parkir. Kalau kebelut pipis di mana Pak? Nggak kuat ini, kondisinya nggak kuat, sembunyi di balik di ban. Cukup diambil ilmunya yang masalah pengen ngopo turuti, tapi yang pas, jangan yang nggak pas. Sekarang saya mau nanya lagi, boleh ditawari sama kiainya makan sepiring berdua, yuk lapar pengen makan, kiai nawari, ayo berdua dengan saya, terima atau tolak? Kalau orang yang los, alhamdulillah rezeki bareng Pak Yai, suun Yai, balapan Yai, sama Yai balapan Yai, siapa cepat dia dapat. Ini orang polos yang artinya enteng. Orang yang pekiwan, mau makan saya silakan Yai, Yai makan nyawang, luwe mas. Nah, ini namanya menyiksa diri sendiri. Tinggalkan hidup yang begitu-begitu. Selama yang kamu jalankan itu baik, yang kamu jalankan benar menurut Allah dan Rasulnya, lakonono kalau itu buat kamu senang. Yang buat kamu senang jalani. Apapun yang buat kamu senang lakukan selama itu halal. Sebab senangmu itu mahal. Senangmu itu mahal. Makanya bapak-bapak, apa yang buat Anda senang lakukan saja. Ya Pak ya. Sepak bola, bulu tangkis, jangan mikir yang lain. Jangan mikir yang lain. Apa yang buat Anda senang lakukan saja. Udah bapak-bapak kok main sepak bola seneng kok, ya bal-balan. Kamu pantas saja. Yang penting kamu senang. Jangan ngurusin orang selama itu halal. Selama itu halal. Jangan urusin orang lain asal nggak merugikan orang lain. Yang penting bahagia. Maka karena itu mulai besok pagi jangan keluh lagi sama saya ya, Habib, saya kurang bahagia. Jawaban saya, tonton acara pengajian Jumat malam Sabtu yang kemarin ya, lihat di YouTube atau fanpage, ditonton. Nah nanti Anda akan bahagia. Habib, saya itu bahagianya kalau menikah dengan dia. Paranono ya, samperin, bilang, Mas, I love you, I want to marry you. Bahasa Inggrisnya benar apa salah? Mending saya ngomong begitu bahagia kok, ngapain? Saya pengen nikah kamu, ngomong gitu. Ditolak ya wes nasib. Selesai. Tapi kan nggak diempet ngempet itu sakit. Ngempet itu sakit. Pokoknya full. Yang penting halal, tidak melanggar syariat, ringan gitu loh. Dibuat ringan. Ada orang nanya sama saya, Habib ya, Habib kok ke bandara mepet, nanti kalau terlambat bagaimana? Saya lagi asik ini kok. Saya lagi asik duduk ini. Nanti kalau terlambat bagaimana? Ya wes. Terus cari penerbangan berikutnya. Kan tiketnya harus. Ya wes. Kan mahal, murah. Kenapa? Linggih ku larang. Duduk saya ini mahal, tiket itu murah. Udah angus ya gak usah dipikir. Terus ya mikir saya ngapain? Berarti nggak boleh terbang naik pesawat itu. Berarti mau dikasih pesawat yang lebih bagus. Ngeluarin duit lagi Habib, ya gak jadi masalah. Mau duit juga nggak nyari. Maksudnya Habib, nah ya kan duit yang ngasih Allah. Kita kan cuma suruh usaha, betul kan ya? Kita usaha yang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah nyuruh kita sedekah sama maskapai, sedekah sama Lion Air, sedekah sama Garuda, karena tiketnya hangus tanpa ada penumpang. Udah cari penerbangan berikutnya. Nanti duitnya bagaimana? Oh coba pikir. Insya Allah nanti dapat rezeki. Jangan gara-gara ada tamu yang Anda lagi seneng, lagi asyik, di sini ada penerbangan yang mau berangkat. Wah ketinggalan pesawat, tapi tamunya menyenangkan. Ketinggalan pesawat, tamunya menyenangkan. Ketinggalan, orang seneng. Nemoni tamu yang nggak senang, ya nanti berangkat ke bandara ya nggak senang. Harus putuskan tamunya atau pesawat. Tamu ya wes, ojo mikir pesawat. Senang sama tamunya. Tapi Habib nanti ketika ojo mikir pesawat. Oh saya nggak mikir kok kamu mikir. Ayo kita nikmati ngobrol kita. Ayo kita nikmati ngobrol kita. Contoh lagi makan sate enak. Pesawat sudah mau berangkat. Pilih mana? Buang satenya, kejar pesawatnya, atau nikmati satenya biar kehilangan pesawat. Nah itu tergantung kantong masing-masing. Kalau orang yang duitnya ada buat serep misalnya ya, buat beli tiket berikutnya, dia bilang ini saya jarang ketemu sate yang seperti ini, dinikmati sama dia, kuliner ini, nah tambah Mas,
pesawat berangkat, suruh berangkat, pesawat suruh berangkat. Ini mahal, ini mahal. Orang yang sudah mampu begitu dia akan bahagia. Lah kita ini tidak, kebanyakan hitung-hitungan, capek dihitung, itu tak kasih tahu ya, saya kasih tahu ini rahasia, tolong jangan bilang siapa-siapa ya, rahasia. Tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang betul-betul membahagiakan kalau kita masih banyak perhitungan. Mesti nanti akan ada kecewanya. Gelau sana, gelau sana. Manusia itu seperti katanya orang Jawa, kurang luwe. Ono kurangnya ono luwe. Hari ini kita kurang di sini, yakinlah besok ada lebihnya di sana. Jadi jangan terlampaui hitung-hitungan, tapi ya jangan nggak menghitung, ngitung tapi ojo hitungan. Paham ibu-ibu? Bu, apa yang dipahami? Gini loh Bu, gini Bu, contoh buat ibu-ibu boleh ya? Ya, memang contohnya agak ngeres Bu, tapi ini cocok buat ibu-ibu. Ibu pengen meluk suami, tapi gengsi. Kalau ibu meluk, ibu bahagia. Kalau gengsi tidak bahagia. Apa yang akan ibu lakukan? Mas! Atau jaim, jaga imet. Mas, yang mana Bu? Ya toh, ini kan kembali ke pribadi masing-masing. Buang itu gengsi oh, sama suami kok gengsi, jaim dan sebagainya. Losno. Ya sama suami losno, kalau sama orang lain jangan los. Mas, ngawur kamu. Siapa dia? Tapi kalau sama suamimu yang los, jangan jaim, jaga image. Terus nelongso nanti nasibnya nggak enak itu, artinya akan terpanggang itu, akan susah. Bu, ya, Anda makan lap-lep enak. Kalau Anda makannya begini nggak enak. Kebetulan ada Habib Novel di situ. Anda mau sopan-sopan sama saya makannya begini nggak enak. Tapi kalau begini enak. Pilih mana Bu? Yang ketok geragas tapi enak, atau sopan kayak Tuan Putri tapi nggak enak? Ibu pilih mana? Di depan saya ini. Memang ibu-ibu nggak punya aturan. Caranya begini Bu, biar tidak melanggar etika sopan santun, ya kan ya? Tapi tetap enak. Ngomong, Ustadz Habib mohon maaf, saya ini kalau makan memang lahap. Maaf ya, saya kurang sopan ya Habib ya. Ya, makanlah. Nikmat tono. Paling Habib batin, nungso kok model kayak gini ono. Tapi maklum. Saya ini orang yang paling nggak mau diatur. Saya ini diatur sama panitia pengajian, suruh begini, suruh begitu. Panitia pasti pusing. Habib, silakan Habib. Saya mau di mobil, saya mau istirahat. Kalau udah waktunya saya mau turun, bangun. Habib, ojo mbok alang-alangi. Yang mau salaman biar salaman, yang tidak mau salaman biar tidak usah salaman. Udah biarkan saya aja. Habib ojo mbok kawal. Goro-goro mbok kawal, wong nobruk aku kabeh kenapa konangan. Karena dikawalkan kelihatan. Terus bagaimana? Udah pokoknya waktunya nanti sampai di panggung, saya akan sampai, panggil saja nama saya. Apa yang saya lakukan? Nyantai. Mas Wahid kasih selendang. Saya kemudian turun lewat belakang. Kan ada tangga buat naik ke panggung tuh. Nah kalau lewat tangga ketemu banyak orang, saya nggak lewat tangga, langsung mencolot. Ya, duduk nyantai. Tapi saya nyaman, benak, nggak ruwet, sampai sesuai tujuan. Itu saya lakukan kemarin di Kalimantan, begitu juga. Dikawal macam-macam. Saya bilang mobil biar jalan sampai di situ, saya berhenti di sini. Yang ngawal baris semua, ngenteni mobil Alphard, ngenteni buka pintu, Mas Wahid yang turun. Wah, Habib Novel di mana? Lewat tengah lapangan, naik di atas panggung, saya lihat gini, asik teman, kapusan kabeh. Lah iya toh, belum sampai panggung udah geblak saya, itu orang banyak. Yang buat saya seneng apa? Yang penting halal. Rampung acara mau salaman silakan. Sebelumnya kan butuh sehat. Ngantuk ya tidur. Ngantuk ya tidur. Misalnya mau tamu-tamu teman saya ngantuk. Tapi saya nggak mau meninggalkan teman-teman saya. Teman saya nggak meninggalkan saya. Saya bilang, oke ya, dinikmati, saya tak merem sebentar. Iya mesti ya sebentar, ngerti subuh gitu aja. Melek-melek doilang kabeh. Kan otomatis minggir kabeh. Kalau saya tidur yang lain udah beranjak pulang kan begitu, ya kan?
jangan ngempet mau tamu, foto-foto tamu ini jadi yang ngempet, apa dia yang ngempet, foto-foto-empetan orang penak. Lebih baik ngomong apa adanya, tapi jangan nyakiti orang lain. Jadi biasakan hidup begitu. Itulah yang dimaksud dalam hadis ana wa khiyar ummati bur'am minat takalluf wa kama qala sallallahu. Aku dan umatku yang terbaik berlepas diri dari memaksakan diri. Jangan maksakan diri. Opo onoi wae. Apa adanya saja. Isoku iki. Nanti jangan buka toko ya, isoku iki. Dikira toko Jepang dulu. Padahal Jawa sih ya isoku iki. Udah seperti itu. Alhamdulillah utang saya lunas 1 jam saya berbicara. Jadi nggak kurang dari jatah saya ngajar. Malam ini terpaksa Anda pulang lebih malam. Buat saya nggak jadi masalah. Buat Anda bermasalah. Yang penting aku bahagia, engkau tak bahagia, bukan urusanku. Inilah praktek ilmu yang barusan saya ajarkan. Mau saya seneng kok ngobrol sama jenengan lama-lama, jenengan nggak seneng tidak jadi masalah. Salahmu ngempet ora tangi mulih. Betul kan? Nah ya, mulai besok jangan pekewo-pekewo. Kalau capek pulang, ngantuk senden turu. Nggak jadi, jangan nggak senden. Wah ngantuk, paksa turu. Wah tidur begini, buang. Tambah ngebruki koncone ke syuting. Repot kan? Nah, loh, anda yang di depan nih apa terkenal nih? Nggak percaya kalau Anda lihat TV Nabawi TV pas kajian Hikam Habib Novel Ali terus, wah beliau ini saya lihat, wah ngaji Hikam masuk Nabawi TV, saya Indonesia Raya Malaysia lihat beliau, oh saat is kelihatan, semua kelihatan, soft awal, soft depan kelihatan, soft belakang kelihatan, nah yang tidur ya kelihatan. Maka kalau mau tidur cari posisi yang enak, jadi orang kalau lihat pun juga indah sekali ya, tidurnya nyenyak, tidak apa-apa, ngantuk ya turu, ngantuk tidur, ini terakhir, udah selesai. Jadi jurus hidup saya begini, sepele, ngantuk turu, kalau mengantuk tidur, kalau lapar makan, haus minum, capek leren, istirahat, tidak kuat minta tolong, selesai. Enak gak? Orang seneng ngomong. Jadi kalau nggak suka ya ngomong, kalau suka ya ngomong. Sorry ya mas, kamu begitu tuh saya nggak suka itu. Kalau bisa jangan begitu. Ya tapi pakai cara ngomongin, mas, kalau langsung aku jatuh karang ya. Ya ngomong tapi pakai cara. Contoh, lihat orang rokok, kita nggak suka, ya ngomongnya caranya bagaimana? Bisa jadi kita pergi meninggalkannya, ya toh? Selesaikan dulu rokoknya, saya ke belakang dulu. Lah mudeng toh deh, oh rasa ngerokok, betul kan? Ojo, awakmu ngerokok, aku rasa ngerokok, ngamboni, ngejak perang. Ini ngajak berkelahi, nggak seneng ngomong, tapi ngomong pakai cara. Seneng ya ngomong, tapi pakai cara. Jangan orang ini, dek ya, baru kenal dek ya, I love you, mesti jangan. Emangnya aku perempuan murahan? Jangan begitu, ngomong pakai cara. Mau saya ajari caranya? Nanti privat. Jangan di khalayak ramai. Ada caranya ngomong itu ya, perlu tahapan-tahapan. Yang paling penting itu ngomong pada orang tuanya, para nono, pak bu ya, anaknya sudah yang punya belum ya. Saya berminat, kalau bisa segera berikan saya, jangan yang lain. Mesti batin uang lanang itu yang tidak apa-apa, dibatin dulu, terus berjuanglah untuk mendapatkannya. Jangan disimpan, loro sakit hati nanti. Oh betul. Super terakhir, Anda kerja di sebuah perusahaan, terseksa, betul. Nanti kalau keluar, terus saya mau kerja apa? Ya saya mau kerja, kamu kok tanya sama saya? Tapi kan satu masalah selesai. Apa masalah yang selesai? Sumpeknya, ruwetnya, nggak enaknya sudah terselesaikan. Masalah berikutnya jadi pengangguran. Segera cari pekerjaan. Jangan khawatir, pekerjaan di luar sana banyak. Di luar sana, bukan di sini. Di luar sana banyak pekerjaan, apapun bisa dilakukan asal kita mau bekerja. Tapi ingat, yang penting bahagia. Betul, yang penting bahagia. Enak. Jangan jadi orang yang kelihatannya lagi nggak bahagia. Saya kan pasang di Instagram saya itu, ya kalimatnya saya kutip dari Yang Hussein. Begini kurang lebih, orang yang berjas dan berdasi itu orang sukses. Betul kan? Kerja berjas berdasi orang sukses, betul, bagus suksesnya. Tapi kebanyakan orang yang berjas dan berdasi itu dia karyawan dari orang yang pakai kaos dan celana jeans. Betul enggak?
bose ora ruwet, celonoan, kaosan, lah awake dhewe iki dadi batur gaya dasinan, jasan, sepatu, sumuk Mas. Sumuk, kowe pengen klekaran atau copot itu biasa saja. Kalau itu nggak dilarang betul kan ya? Nyantai saja, nggak usah memaksakan diri terlalu dirapi-rapi kan terus ben ketokan sukses ora Mas. Sukses ora dasinan, sukses yang gojing nganggo kaos duit akeh sukses kuwi. Paham? Apa yang dipahami? Salah. Jadilah dirimu sendiri. Itu intinya. Kalau jadi diri sendiri kan bahagia toh? Yang penting tidak melanggar syariat. Jangan kemudian Habib, saya mau coba akan jadi diri sendiri. Mungkin ngarep mentantang-tantangan. Duduknya jadi diri sendiri, lagi melanggar syariat. Kan ada tata kesopanan dalam majelis, syariatnya jangan dilanggar. Jadi diri sendiri tanpa melanggar syariat, mesti enak hidupnya. Oke? Makasih atas oke-nya. Semoga berkah manfaat. Semoga Jumat depan saya bisa ngasih ilmu yang berkah dan manfaat, yang fresh, yang new, yang baru, yang seger dan menyegarkan. Dan semoga besok pagi saya bisa ngasih ilmu juga yang manfaat, tiap hari satu ilmu. Saya kasih namanya suara langit. Suara langit. Ya nanti kalau ada broadcast atau apa tertulis SR suara langit, itu berarti Pak Novel. Suara langit, tiap hari satu ilmu. Ini upaya saya untuk menyemangati diri sendiri. Ya, insya Allah bisa berkat doa jenengan semua. Nah, jenengan Jumat depan ajak temennya ngaji lagi ke sini. Ajak orang terus, semangat ngajak orang. Jangan nggak semangat ngajak orang. Semangat ngajak orang, bahkan punya cita-cita. Ya Allah, saya mau beli mobil yang besar. Mau ajak orang sebanyak mungkin. Iya begitu semangatnya. Jangan semangat kemudian motor, ganti motor. Bulan depan saya mau ganti motor. Oh, semangatnya ganti motor, nggak pernah semangat ganti mobil kok. Semangat, saya pengen ganti mobil, motor welek terus ganti mobil, kan apik. Mau apa Mas? Ya ini motornya jelek, mau ganti motor yang lebih bagus. Jangan. Semangatnya terlampau rendah. Motor saya jelek, terus mau ganti mobil yang lebih bagus. Keren. Saya aja semangat pengen punya helikopter kok. Nah itu kan di atas sudah ada helipadnya tuh, besar. Betul kan? Tinggal helikopternya yang belum ada. Oh pengen. Saya pengen punya pesawat jet pribadi parkir di bandara. Oh pengen. Jadi kalau mau ceramah kemana-mana nggak usah repot, cari yang ada bandaranya kemana, penerbangan pribadi. Tak supiri dewe. Wah, keren. Loh kita pakai pilot, standarnya harus pakai pilot sampai di atas pilot minggir, ajari. Wah ini penumpangnya wahid ketar-ketir. Pokoknya bahagia, hidup harus bahagia. Urip mau bisa dilihat di game umat. Hidup ini sebentar, mau dibuat susah. Saya ketemu orang, mas mulia. Sumpah mau coba keluar ini, kesini harus bahagia, Masa apa ini yes, mudah-mudahan beres. Sekarang bahagia. Solusinya mulai sekarang kamu bahagia dulu, nanti kamu akan bahagia. Tinggalkan masalahmu, yakin selesai. Kemarin ada satu orang, boleh cerita. Orang rampung Mas. Mungkin orangnya mendengarkan, tidak apa-apa kan saya nggak sebutkan namanya ya. Dan orang lain juga nggak tahu kalau orang itu kesini. Perempuan pakai cadar. Cadaran. Habib ya. Saya minta amalan untuk masalah saya. Masalahnya apa? Saya ini berumah tangga 2 kali gagal. Terus saya tidak berani berumah tangga lagi. Kenapa? Mbak ini termasuk orang beruntung. Maksud Habib, Mbak ini kan jarang orang seperti Mbak. Kenapa? Yang lain itu merasakan satu pria, Mbak merasakan 2 pria loh Mbak. Luar biasa. Berarti akan nambah merasakan 1 pria lagi. Bersemangatlah merasakan pria yang lain Mbak. Yang 2 udah biar lewat. Wow. Yang penting bahagia. Jangan ibu-ibu ngomong, ya setengah tak ngerasa kalian ngawur. Ini beda kasus, ini kan lagi menghibur orang yang dia sudah menjadi janda 2 kali. Kasusnya kan beda ya. Beda pasien kan beda resep. Masa pasiennya sakit ini resepnya sama ya, beda-beda. Betul kan? Jangan disamaratakan. Ini pasiennya begini. Terus, bentar, saya mau dudukin dulu. Oh iya. Kadang jeri. Mau pulang nggak apa-apa, saya nggak maksa dengarkan. Salamu dewe ramulih. Alhamdulillah, ini kisah nyata. Baru 2 hari yang lalu, Habib, ya, masalah saya itu saya diikutin makhluk halus. Yang ikut siapa? Makhluk halus. Cuman yang halus, yang kasar banyak ikut enggak? Kalau yang kasar enggak banyak, Habib. Oh, ya udah. Jadi ada makhluk halus ngikutin. Terus kenapa? Makhluk halusnya itulah yang mengganggu setiap pria mendekati saya. Diganggu makhluk halus tadi. Gua kok tahu diikuti makhluk halus? Emangnya lihat? Terus sekarang makhluk halusnya ada enggak? Kalau di sini nggak ada. Di sini yang ada Mas Cahyo, makhluk kasar itu. Mas itu makhluk kasar. Ini yang kasar banyak Mbak. Tapi kalau yang halus-halus di sini
nggak ada. Cuman di luar aja Bib, nggak masuk. Terus di sini banyak Bib yang halus, tapi yang di sini baik-baik. Oh alhamdulillah gitu ya. Kau tahu Mbak, saya merasa, oh merasa. Tadi katanya lihat, ya kadang merasa kadang melihat. Salah cetok lagi. Ada kan? Ya. Dah, saya kan suka terima orang apa adanya, didengarkan saja. Jangan coba ketemu pasien model begini gimana coba? Minta wirid, minta amalan. Saya minta petunjuknya Bib, minta wirid, minta amalan. Oke, nomor 1. Pulang dari sini, ya pulang dari sini. Detik ini juga Anda harus ya mengatakan pada diri Anda, tidak ada makhluk halus yang ikut sama saya, yang ada makhluk kasar. Maksudnya ini mas-mas kilo orang lanang kilo kasar. Gak ada makhluk halus, buang pikirannya begitu. Saya takut Habib kalau saya nanti nomor 2, segera cari pria, nikah dengan pria tersebut. Jawab Habib, saya takut kalau menikah dengan pria, kalau prianya nggak sakti nanti kalah dengan makhluk halus. Mbak sudah gagal lagi, gagal bagaimana? Kan saya sudah kasih tahu, tidak ada makhluk halus. Oh iya benar. Makhluk halus nggak ada makhluk halus. Oke, jadi pulang dari sini segera cari pria dan nikah dengan pria tersebut. Yang buat saya ketawa, nanya, Bib, jadi saya kalau menikah dengan pria biasa nggak apa-apa Bib? Maksudmu yang nggak sakti? Jadi boleh yang sakti. Saya ngomong lah, pikiran Mbak yang begitu itulah yang menyebabkan Mbak kemudian mengalami yang begini. Wes mikir elek. Mikir akan diserang orang, mikir ada makhluk halus, mikir dibuntutin, mikir diganggu. Itu doamu, pikiranmu adalah doamu. Hati-hati dengan pikiranmu. Mikir saya ngape wes mulai gendang rapi. Wiridnya beb, golek bojo rapi yo. Selesai. Enak tuh? Ya itu yang nomor 1, pikirannya didandani harus prasangka baik, jangan prasangka buruk sama makhluk halus disalahkan terus. Padahal itu pikirannya sendiri. Nah itu akhirnya setan senang, teko tenan kan begitu ya. Dari pikiran akhirnya setan senang, maka berdatangan, maka mikir gak ada makhluk halus. Contoh begini loh, Anda lewat kuburan kalau nggak mikir biasa saja tuh, ya kan? Begitu mikir, terus ada angin. Saya mau nanya, biasa aja langsung atau merinding atau lari? Rodok cepet melayu kan? Karena pikirannya main. Memang ada yang betul-betul, tapi kebanyakan karena pikiran sendiri, dandani pikiranmu. Nah itu contoh menerapkan ilmu, senangkan hatimu. Ya jangan buat hati ini ruwet karena pikiran yang jelek. Senang los gitu. Senangkan hatimu. Oke? Seperti Mas yang dari Tangerang itu, senangkan hatinya, pengen ke Solo, besok gak ketinggalan, teman gak ada, duitnya cukupnya naik motor, seneng hatinya naik motor sampai ke Solo, sampai Solo pun disenangkan sama Allah, masuk Instagram bersama Pak Novel, wah secara langsung dia seneng, saya juga seneng, bukan masalah masuk Instagramnya, tapi saya seneng bisa ketemu orang yang punya semangat gede, dan aku ketularan. Saya terjauh tuh naik motor kemana ya? Dari Jogja sampai Sragen, ceramah naik motor dari Jogja sampai Sragen untuk ceramah. Ada yang lebih jauh enggak ya? Naik motor loh ya? Naik motor, belum ada yang lebih jauh dari itu. Saya naik motor biasa. Motor itu saya pinjem kok. Welek direm dia cek melaku. Bener itu, direm dia cek melaku, tapi semangatnya luar biasa, semangat itu. Nah saya kalah semangatnya sama anak muda tadi itu, dari Tangerang sampai Solo naik motor. Mas-mas saja kalau untuk melamar perempuan saya yakin belum punya semangat sebesar itu. Dek, akan kulamar Dek, dari Tangerang sampai Solo aku akan naik motor menjemputmu. Gaya motornya tumpak ke sepur, dia numpak sepur. Tekan stasiun, wah tumpai, buktinya nih, wah saya adik luar biasa, Masya Allah Pak, nikahkan aku dengan dia, berhasil. Tipuan kecil yang dia buat. Coba tiru loh ya, rahasia itu. Nah makasih, mudah-mudahan Anda bahagia. Jangan lupa bahagia, yang penting bahagia dan tidak melanggar syariat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي
واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah untuk semua orang yang berdoa di sini, semoga semuanya terkabul sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu